Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Adila Mutiara. Saya merupakan dosen di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT dalam aspek pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mobile Programming. Di mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai pengembangan aplikasi berbasis Android atau mobile dengan menggunakan Flutter serta bahasa pemrograman Dart. Kemudian, aplikasinya akan diintegrasikan menggunakan API. Mahasiswa akan belajar membangun UI, mengelola state, serta menghubungkan aplikasi dengan layanan eksternal. Evaluasi dilakukan melalui proyek pengembangan aplikasi secara berkelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah ini selaras dengan profil lulusan Program Studi Teknologi Informasi, yaitu salah satunya sebagai programmer. Mata kuliah ini dirancang sebanyak 16 kali pertemuan dengan evaluasi hasil pembelajaran didapat dari pengerjaan proyek yang ditentukan temanya sejak awal, kemudian dipresentasikan di akhir perkuliahan. Nilai akhir didapat dari 3 komponen, yaitu yang pertama adalah 20% dari nilai kehadiran, kemudian 25% dari nilai tugas, dan yang paling banyak adalah 55% diambil dari final project atau proyek akhir mahasiswa. Dalam proses pembelajarannya, mata kuliah ini menggunakan metode project based learning serta study centered learning, yaitu pendekatan di mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa, di mana mereka belajar melalui pengalaman langsung dalam mengerjakan sebuah proyek yang relevan di kehidupan nyata. Berikut merupakan cuplikan kegiatan belajar mengajar ketika di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sekarang kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Hari ini agendanya kita akan mulai project dengan Flutter. Oke, jadi sebelum mulai kita lihat dulu capaian pembelajaran mata kuliah yang sebenarnya sudah disampaikan kemarin ya melalui RPS atau rencana pembelajaran semester. Saya ingatkan kembali di pertemuan kedua ini CPMK-nya atau capaian mata kuliahnya itu diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pembuatan proyek mobile application dengan Flutter. Kemudian sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan fungsi VS Code sebagai alternatif editor untuk Flutter. Kalau kemarin kan kita sudah install Android Studio, itu nanti hanya digunakan untuk install SDK saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan gunakan si VS Code-nya ini sebagai kode editornya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertemuan hari ini, kita kilas balik dulu, kita flashback ke pertemuan lalu. Masih ingat nggak teman-teman nih, apa itu mobile programming? Coba kemarin ada yang mau jawab? Ya, silakan. Apa itu mobile programming? Mobile programming itu proses pembuatan aplikasi atau perangkat lunak yang diperuntukkan untuk mobile. Oke, bagus ya jawabannya. Berarti masih ingat ya. Jadi materi minggu lalu nggak lupa, tetap menempel di kepala gitu. Selanjutnya ada yang masih ingat nggak bahasa pemrograman apa saja yang biasa digunakan? Ya, silakan. Bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam mobile ada Java, Kotlin, Swift, dan Objective-C. Oke, betul ya. Tadi ada beberapa sudah disebutkan. Nah, di materi hari ini kita akan membahas salah satu bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mobile programming, yaitu ada namanya Dart. Tadi belum disebutkan ya, berarti mungkin kita selanjutnya akan pelajari lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya kemarin itu kita kan sudah menyiapkan perangkat software, gitu. Sudah install JDK, kemudian Android Studio, dan konfigurasi si Android Studio-nya untuk kita menggunakan emulator. Kira-kira teman-teman semuanya sudah berhasil? Sudah ya? Oke, ada yang masih terkendala? Rata-rata ini teman-teman sudah ya? Sudah? Oke, kalau begitu bisa kita lanjut ya untuk hari ini, yaitu
membuat project Flutter dengan menggunakan VS Code gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas hari ini gitu ya, akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu membuat project Flutter dengan VS Code. Jadi nanti kita akan ada konfigurasi bagi teman-teman, mungkin ada yang sudah install VS Code-nya. Sudah ya. Oke, yang belum hari ini kita install harus sampai selesai. Kemudian nanti kita akan konfigurasi si Flutter di VS Code-nya. Kemudian nanti kita akan pelajari si structure folder Flutter-nya. Kemudian mengenali apa itu stateless sama stateful. Kemudian kita juga akan belajar mengenai widget dasar serta layout. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembahasannya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama pembahasannya yaitu membuat project Flutter dengan menggunakan VS Code. Kenapa sih VS Code? Padahal kan kita kemarin udah nginstal Android Studio gitu kan. Oke, kebetulan Android Studio ini cukup berat. Jadi spek laptopnya rata-rata ya harus udah tinggi lah. Jadinya kita akan gunakan alternatif lain yaitu menggunakan VS Code. Gitu, lebih ringan dan rata-rata orang sudah pakai. Kalian juga di semester-semester sebelumnya pasti menggunakan VS Code. Jadi yang sudah ada dan dia ringan gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini adalah Flutter. Apa itu Flutter? Jadi Flutter itu dia ada framework. Kalian tahu framework? Ada yang tahu framework? Atau mungkin sudah pernah menggunakan framework? Belum. Kalian tahu CI, Laravel? Tahu ya, itu kan dia adalah framework untuk web. Nah, kalau Flutter ini dia untuk di mobile programming atau bisa di perangkat mobile. Jadi Flutter ini dia adalah kerangka gitu atau framework atau kerangka gitu ya. Kata lainnya adalah kerangka. Jadinya gimana Bu? Nanti kalau misalnya native atau kita ngoding itu kan akan agak sulit gitu ya dibandingkan kalau kita menggunakan kerangka yang sudah ada. Jadi nanti kita tinggal manggil yang namanya framework itu kan begitu cara kerjanya ya. Oke. Kemudian nah ini ya. Jadi Flutter ini adalah toolkit UI portable atau seperangkat SDK yang dimanfaatkan untuk membangun aplikasi dan dikompil secara natif ke desktop, web maupun mobile dari satu project saja. Gitu. Jadi ternyata bukan cuma hanya mobile tadi ya, bisa desktop bahkan web. Nah, untuk khusus di mata kuliah mobile programming ini kita akan gunakannya untuk membuat aplikasi mobile. Oke, kemudian nah kenapa sih Flutter Bu gitu kan tadi ada ya banyak bahasa pemrograman. Ke Flutter itu nanti kita bahasa pemrogramannya adalah Dart otomatis. Nah, kenapa sih Bu Flutter? Nah, kita lihat di sini ini ada Google Trends gitu ya selama 5 tahun terakhir. Kita lihat pencariannya ketika si Flutter ini dibandingkan, saya di sini membandingkannya dengan React Native yang memang saya selevel gitu. Nah, di sini kita lihat perbandingan pencariannya masih lebih banyak yang dicari itu adalah Flutter. Maka dari itu kita akan membahasnya mengenai Flutter. Kemudian, nah di sini ada perbandingannya ya, biar lebih kentara gitu. Kenapa? Kita lihat di kreatornya dulu. Jadi kreator si Flutter ini adalah Google, sementara si React Native ini ada Facebook. Kemudian bahasa pemrogramannya tadi pakai Dart. Nah, kalau si React Native itu JavaScript. Kemudian UI-nya, jadi si aplikasi ini akan berperilaku sama dan terlihat serupa di kedua OS atau operating system. Jadi di iOS atau di Android itu kan biasanya dibuild atau dibangun dengan cara yang berbeda. Biasanya seperti itu ya. Jadi ada yang khusus untuk iOS, ada yang khusus untuk Android. Nah, khusus Flutter ini dia bisa di multi platform gitu ya, atau berbeda-beda platformnya. Nah, ini aplikasi yang sudah menggunakan ya ada Google Ads, Xiaoyu App, terus ya dari Alibaba ya, kemudian Hamilton. Kemudian kalau React Native memang lebih dulu keluar Facebook, Instagram, Tesla, dan Skype. Tuh. Oke, nah ini ada sedikit saya tampilkan di sini aplikasi yang sudah menggunakan si Flutter ini untuk nge-build atau untuk membangun aplikasinya. Google Classroom. Kita lihat cuplikannya sebentar ya. Jadi intinya di video itu dia menyebutkan bahwa mereka itu migrasi dari asalnya menggunakan apa? Jadi menggunakan Flutter gitu. Kenapa? Karena dia di si Flutter itu dia membantu pekerjaan mereka atau mereduce pekerjaan mereka sebanyak 66%.
banyak kan ya. Maka dari itu mereka memutuskan untuk migrasi ke Flutter gitu intinya ya dari video yang tadi mau saya putar. Nah, terus apa Bu? Jadi keuntungannya itu ternyata kalau menggunakan Flutter itu dia lebih efisien gitu ya, lebih efisien dan efektif tentunya gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Instalasi VS Code tadi sudah untuk VS Code-nya ya. Oke, sudah. Kalau begitu kita akan membuat project Flutter pertama kali. Oke. Kita langsung praktek saja. Silakan dibuka laptopnya masing-masing, disiapkan VS Code-nya. Oke, teman-teman, kita lihat tampilan pertama kali. Kalau misalkan kalian baru pertama install Flutter, tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan install di sini ya. Install dulu extensionnya, kemudian silakan dicari Flutter. Di bagian extension ya, silakan cari Flutter dan Dart. Nanti kalian install. Ya. Kalau sudah di-install atau pernah install, biasanya nanti dia tulisannya adalah disable. Sudah? Sudah bisa? Sudah bisa, Mas? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita akan coba membuat project pertama. Gimana caranya? Kita ke sini ya. Kemudian kita buat ke view, command palette, kemudian cari Flutter. Nah, nanti di sana ada tulisannya new project. Kalian klik itu ya, new project. Nanti ada pilihannya nih, mau bikin aplikasi, empty aplikasi, modul, package, dan lain-lain. Silakan dibuat aplikasi, dipilih. Kemudian silakan simpan di mana letaknya gitu ya. Letak untuk aplikasinya, misalkan mau di sini kita buat folder baru misalkan tuh ya. Atau mau pakai yang sudah ada. Kalau mau buat folder baru berarti folder baru, kemudian di sini latihan ya. Latihan Flutter. Atau misalnya project pertama. Nah, di sini silakan tuliskan nama projectnya. Itu ya, misalkan aplikasi pertama, aplikasi pertamaku. Nah, hati-hati di sini ada aturannya. Katanya dia nggak boleh pakai spasi. Kita coba ya, kalau misalkan pakai spasi gimana? Nah, nggak boleh ya, dia warnanya merah. Berarti harus kalau mau ada dua suku kata bisa pakai underscore. Di enter. Kemudian nanti dia akan membuat susunan untuk struktur kodenya. Sudah? Oke, pada saat pertama kali di running, nih tampilannya dia akan seperti ini. Ini adalah demo atau format atau defaultnya dari si Flutter-nya. Kemudian untuk mencoba silakan bisa di run langsung. Nah, ini untuk emulatornya, kemarin kan kita sudah install emulator ya. Silakan dihidupkan atau dinyalakan. Kalau kemarin sudah berhasil, maka nanti emulatornya akan muncul di bagian device bawah. Ya, nanti diklik, kemudian dijalankan emulatornya. Oke, yang mau pakai handphone, silakan, kemarin sudah diajarin ya untuk mengaktifkan USB debuggernya ya. Nanti bisa pakai USB dan di run di handphone. Oke. Nah, ini masih yang oke. Kita back dulu atau kembalikan dulu. Ya? Boleh. Oke, ini emulatornya kalau sudah nyala seperti ini ya. Selanjutnya bisa kalian running. Di sini ya, di run. Start debug. Oke, nanti ditunggu, memang untuk pertama kali akan lama ya. Nah, seperti ini nih ya. Dia itu berarti lagi proses nih, running Gradle.
Jadi mohon ditunggu aja. Memang agak lama kalau untuk yang pertama kali, nanti kesananya lancar. Nah, keuntungannya menggunakan Flutter ini, dia sistemnya adalah hot reload. Jadi kalau misalkan pakai Java, misalnya ada Studio, itu kalau kita ada perbaikan misalnya gitu ya, nanti harus di run lagi gitu ya, run lagi. Nah, kalau ini kita setiap perbaikan bisa langsung save, nanti dia nge-reload langsung di sini. Itu namanya hot reload. Nah, itu keuntungannya menggunakan Flutter. Nah, itu ini. Bisa saja kita dilib aja nih. Nah, di situ. Oke. Ya, masih launching, tunggu ya. Oke. Sambil menunggu kalian hasil runningannya, kita bahas dulu di sini struktur foldernya gitu ya, biar gak bingung. Bu, nanti saya ngodingnya di mana gitu kan, nanti bingung kayak gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Ini kalau kalian install Flutter dan berhasil untuk membuat project Flutter, maka kalian akan mendapatkan serangkaian ini. Ya, ada Dart Tool, IDEA, Android, Build, iOS, Library. Nah, yang kita gunakan hanya di bagian library ini saja. Jadi nanti codingan apapun kita simpannya di sini. Makanya ini nih, saat dibuatkan pertama kali demonya saja, dia ada di dalam library gitu ya, namanya main.dart gitu. Kemudian di sini nanti juga yang akan biasanya kita gunakan yaitu PubSpec YAML. Ya, di sini kita bisa menambahkan dependensi. Nanti itu kalau sudah ke tahap udah advance, udah pertemuan 3 atau 4 lah. Kalau kita udah pakai modul-modul yang ada di Flutter ini. Tuh. Nah, ini kita fokus dulu di main.dart ini. Nah, kita lihat ini dia ada bagian-bagiannya. Pertama ini ada importnya. Jadi import itu apa? Import itu ya sama seperti import-import di bahasa pemrograman lainnya, yaitu untuk apa? Menggunakan library. Jadi misalkan di sini kita mau pakai material.dart nih. Makanya kita import. Kemudian karena di sini kita pakai material app. Nah, kalau ininya importnya dihapus atau nggak mendownload modul, maka dia akan merah atau error. Kemudian di sini ada main. Nah, di sini adalah ya seperti main kelas pada umumnya, ada poin main. Itu adalah yang akan dijalankan pertama kali pada saat di running. Makanya di sini dia ada kelas run app. Oke. Dia manggil, kemudian di sini menjalankan kelas my app. Kemudian di sini dia kalau dari awalnya, kalau dari modul atau dari defaultnya, dia akan otomatis stateless widget. Nanti kita akan pelajari apa itu stateless, apa itu stateful. Sedikit dulu, jadi stateless itu dia sifatnya immutable atau nggak bisa diubah. Kalau stateful itu dia bisa diubah. Jadi kalau misalkan kita akan membuat tampilan yang kira-kiranya membutuhkan perubahan gitu ya, itu kita pakainya stateful. Karena nanti kita akan menggunakan state gitu ya, dan akan berjalan hanya di stateful. Kalau di stateless dia nggak bisa. Biasanya stateless untuk apa? Untuk keluar kalau misalkan kita launch atau menjalankan aplikasi Shopee misalkan ya. Nah, dia pertama kali muncul dulu tuh logo Shopee-nya. Nah, itu biasanya dia tampilannya menggunakan stateless gitu ya. Kalau yang misalkan ditambah, dikurang atau secara udah biasanya itu udah kompleks, pakainya adalah stateful gitu. Jadi ya ada keunggulan dan kegunaannya masing-masing, karena sesuatu yang diciptakan memang pasti ada kegunaannya. Oke. Kemudian nah di sini kita lihat, pokoknya kalau berbicara tentang Flutter itu pasti kita ingatnya adalah widget. Jadi Flutter ini dia terdiri dari widget-widget yang digunakan. Biasanya berwarna biru. Nah, ini namanya widget. Seperti di sini misalnya ada material app, ya, kemudian ada template, color scheme, dan masih banyak lagi, ya. Nah, di bagian sini dia pakai stateful. Oke, kita lihat apakah sudah. Nah, ini adalah Flutter demonya gitu ya. Yang pertama kali kita buat. Kalau mungkin kalau di pemrograman lain namanya adalah Hello World. Gitu kan? Hello World. Nah, kalau di sini demonya ini. Tuh, ini bisa diklik-klik karena di sini dia sudah menggunakan stateful, ya. Oke, teman-teman sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk progres teman-teman bagaimana? Di komputernya masing-masing? Bukan bisa, Bu.
Udah bisa ya? Udah bisa Bu? Kalau udah keluar muncul demo yang tadi itu berarti sudah berhasil membuat project pertama. Rata-rata sudah berhasil ya? Ya. Nah, di sini ada tugas untuk teman-teman. Jadi tugasnya nanti kalian buat formnya seperti di sana. Kemudian mengikuti, yaitu kalau mau rapi bisa dikelompokkan. Tadi ya kita codingannya ada di mana, di bagian lib, bisa dipisah-pisahkan menggunakan UI gitu ya untuk tampilannya. Jadi buat folder UI untuk tampilannya, atau kita menerapkan istilahnya adalah MVC ya, model view control gitu. Silakan dibuat sampai seperti ini dulu. Oke? Ada pertanyaan sebelum perkuliahan hari ini saya akhiri? Oke, tadi untuk mengumpulkannya di classroom ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa semuanya kita nanti akan menggunakan classroom. Tuh, selain itu jangan lupa absen ya teman-teman di MyBase ya. Absen ya, jangan lupa ya yang belum absen. Tadi saya Tanggalnya ada deadline-nya nggak? untuk deadline-nya seminggu cukup? Cukup ya? Oke, kelebihan mantap. Ya udah 2 hari. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.